Bagaimana kabarnya ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana wa la ilma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman Islam sehingga pada hari ini kita semua dapat kembali berkumpul di majelis yang kita muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan segala kenyamanan kita bisa melaksanakan kegiatan pengajian kita dilakukan setiap Sabtu sore. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan seluruh umat yang mencintai beliau sehingga hingga akhir zaman. Semoga kita semua akan mendapat syafaat dari Rasulullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ustazah Eva Nurhofifa, SSPSI, CPHT, CMHT, yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita, dan ibu-ibu jamaah al-muhajirin semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua. Semoga kita diberikan kesehatan agar bisa istiqomah mengikuti kajian rutin ini dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ada beberapa informasi maklumat yang akan saya sampaikan sebelum kita mendengarkan tausiah dari Ustazah Eva Nurhofifa. Maklumat yang pertama, saldo keuangan MT Al-Muhajirin pertanggal 17 Mei 2024 sebesar Rp2.355.100. Pemasukannya tanggal 18 Mei 2024 kas MT sebesar Rp5.000. Tanggal 18 Mei MT Hajar 1 sebesar Rp47.000. Pensiun yang meningkat RP 6.000. Total pemasukannya Rp58.000. Pengeluaran tanggal 18 transport materi Rp100.000 ya ibu-ibu. Saldo akhirnya tanggal 24 Mei 2024 Rp2.313.100. Untuk saldo keuangan Jumat depan pertanggal 24 Mei 2024 saldo awal Rp1.159.000. Untuk pembelanjaan Rp390.000, pendapatannya Rp315.000. Saldo akhir Rp1.084.000. Maklumat yang ketiga, ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah akan diadakan family gathering Al-Muhajirin Permai Pangkal Pangandaran tanggal 6 sampai 7 Juli 2024 dengan biaya Rp350.000. Sudah termasuk penginapan dan makan. DP-nya Rp100.000 sudah bisa pilih kursi. Alhamdulillah sudah ada beberapa peserta yang sudah ikut, dan bagi yang belum daftar bisa segera mendaftarkan menghubungi Ibu Atila atau Ustaz Ahmad. Alamatnya di C14 nomor 18 ya, Maklumat yang keempat, DKM Al-Muhajirin
memfasilitasi Idul Adha. Bagi ibu-ibu yang mau berkurban, insya Allah kita mengadakan pemotongan hewan kurban seperti tahun-tahun sebelumnya. Ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah, acara berikutnya adalah tausiah untuk menambah ilmu kita. Marilah kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustazah Eva Nur Hotifah, SPSI, CPHT, PLP. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembicaranya. Untuk tema hari ini, ibu ada yang sudah tahu? Wanita gelas-gelas kaca. Kepada Ustazah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu kal mir'ah al-ayat. Alhamdulillah di sore hari ini ditemani hujan, bukan cicik ya, hujan menggebret. Alhamdulillah tidak menyurutkan niat ibu-ibu semua untuk datang ke majelis taklim al-Muhajirin. Tentu semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda termulia Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, insya Allah tema kali ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Master of Ceremony, sekedar dia gelar Abima Eva Nur Hotifah SPSI capek hati. Terus capek hati ya, capek hati itu lagi. Nah, gitu ya. Temanya wanita bagaikan gelas-gelas kaca. Pernahkah mendengar hadis ini? Ini dari hadis. Pernahkah mendengar hadis ini, ibu-ibu semuanya? Belum. Belum. Ini kalau ayo oh ya, soalnya ini memang dari hadis yang sahih gitu ya. Nah, kita akan coba membedah apa sih maksudnya wanita ini bagaikan gelas-gelas kaca. Biasanya wanita bagaikan lampu, wanita bagaikan air yang jernih. Tiga lagu Malaysianya ya namanya. Nah, awal mula ada frase wanita bagaikan gelas-gelas kaca itu dari salah satunya dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Anas bin Malik yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menemui sebagian istrinya ketika itu Ummu Sulaim bersama mereka, maka beliau bersabda gimana Bu? Waihak kaya anjasyah ruwaidaka saufan bimutuwani. Atas mana Bu? Hati-hati wahai anjasyah, pelan-pelanlah jika sedang mengawal gelas kaca. Gelas kaca ini maksudnya apa Bu? Wanita. Maksudnya perempuan ya. Dan anjasyah ini siapa? Budak atau pengawal ya, pengawal Nabi Muhammad SAW. Dari asbabul nurul hadis ini disampaikan jadi
unta dan rombongannya itu banyak perempuan. Nah, karena rombongannya banyak perempuan, maka Rasulullah bersabda, hati-hati wahai Anjasya, hati-hatilah pelan-pelan jika sedang mengawal gelas kaca, yaitu gelas kaca itu siapa? Perempuan. Kira-kira kenapa mama? Kenapa ibu-ibu di sini disebut gelas kaca? Gampang pecah. Rapuh, apa lagi? Gampang pecah. Sudah pecah. Baperan. Terus apa lagi? Sensitifnya juga odol. Terus nanti apa? Harus dirawat. Ya, terus apa lagi? Rapuh. Terus apa lagi? Ayo, gelas-gelas kaca. Cantik. Terus apa lagi? Sensitifnya. Terus kemudian mencalurkan atau buyut. Nah, apa lagi Bu? Betul seperti yang disampaikan oleh ibu-ibu semua, saya akan bahas satu persatu dua hadis saja di hari ini ya Bu ya. Satu hadis ini saya akan coba bedah dari berbagai pendapat para ulama dan para fuqaha. Nah, selain dari hadis yang tadi disebutkan bahwa wanita itu adalah gelas-gelas kaca, dijelaskan pula di dalam Quran surah Al-Insan ayat 15 dan 16 bahwa sebagai wadah minum para penghuni surga. Masya Allah. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening melaksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka yang sebaik-baiknya. Kalau ibu-ibu kacanya terbuat dari naon? Dari kaca teta belinya. Nah, nanti di surga kaca-kaca ini memang akan terbuat dari perak. Bejana-bejana itu semuanya terbuat dari perak ya Bu ya. Nah, kalau tafsir hadis pertama dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Pertama dari segi harfiah dulu ya Bu ya, artinya dulu. Al-Qawarir itu jamak gitu ya, jamak. Dan jika tunggalnya qurrah yang artinya apa? Kaca. Gitu ya. Nah, kemudian berkata Romahul Muji, para wanita dikinayahkan itu dikiaskan atau disindirkan atau diasosiasikan dengan kaca karena lembutnya mereka. Nah, ibu-ibu lembut Bu. Lembutnya namun awan bulan. Namun tanggal belasan mah kumaha? Tanggal belas kasihan kumaha eta? Beda belinya sebagainya. Nah, karena perempuan itu lembutnya mereka dan lemahnya mereka yang tidak mampu untuk bergerak gesit. Maksudnya ini bukan perempuan yang lemah ya. Kalau kita ambil tafsir dari kesetaraan gender itu sangat tidak terima ketika dikatakan wanita itu lemah. Kenapa? Ayat tuh Bu, suami kuat mual eta Bu hamil. Buat cobaan suami yang nangge samangka terus diisolasi badan buatnya sabarang. Nah, berarti perempuan kuat atau lemah? Kuat ya. Ini maksud lemah itu dalam hal-hal tertentu yang memang lebih rentan stres. Ya, perempuan itu secara penelitian pun rentan stres, gampang riweuh, gampang stres. Misal pokoknya mah lamun bapak-bapak nyarios kecap, emak-emak nyarios 20 Kecap. Contohnya si bapak teh nyarios kieu. Mah ari THR teh 200.000 kamana sok mah ngajak mah kumaha. Nah, ditanya teh. Bapak teh nyarios teh sakalimat sok mah ngajak mah kumaha. Ari bapak teh apa wae di zaman ayeuna 300.000 teh mah ikan naon, can meuli galon, can meuli gas, can topan bea, can budak yang jajan, can ieu, can ieu si bapak teh nanti lipat mah teh kabeli-beli acan bapak. Duit 200 budak teh kabeli-beli acan 200.000 zaman ayeuna. Nah, itulah para perempuan sok riweuh dan memang
secara psikologis pun rentan stres dibanding laki-laki. Makanya yang datang ke profesional itu rata-rata 70% perempuan, tapi yang bunuh diri kebanyakan laki-laki. Ya. Nah, stres, Masya Allah. Nah, kemudian para wanita disamakan dengan kaca karena kelembutan, kehalusan, dan kelemahan tubuhnya. Yang lainnya berkata bahwasanya para wanita disamakan dengan kaca karena begitu cepatnya mereka berubah. Nah, ini nih emak-emak banget ya. Kalau kayak gini berarti bukan emak, cepat berubah dari ridho menjadi tidak ridho. Ayah gitu. Ayah pantan ibu gitu. Ayahnya ibu. Dari ridho asalnya baik-baik saja, asalnya yes, asalnya nerima, tiba-tiba ayah roboh. Ayah mau jadi roboh, jadi tidak ridho ya. Kemudian dan tidak tetapnya mereka mudah berubah sikap dan pikiran. Kalau bahasa zaman ayah menambu ababil. Ababil. Nah, sebagaimana dengan kaca yang mudah untuk pecah dan tidak menerima kekerasan. Ibu suka kekerasan, Bu? Tidak. Tidak, tapi kalau suami tidak keras, ibu kumaha? Sorry, ibu tidak ngerti wahnya. Ya, itu emang masalah fisiologis. Intinya perempuan tidak menyukai kekerasan karena kalau kaca itu jangankan dengan kekerasan yang keras, yang sentilan yang biasa pun saja bisa pecah. Gitu ya. Ini di dalam kitab Fathul Bari 10 halaman 545 ya. Ini pendapat dari Romah Hurmuzi terlebih dahulu yang memang disampaikan oleh Ibnu Hajar. Selanjutnya ini satu hadis, tapi kita akan bedah dari berbagai pendapat juga bahwa wanita itu adalah bagaikan gelas-gelas kaca. Ada juga sabda Nabi Muhammad SAW bahwa al-mar'atu kal-mir'ah. Kuningan ya Bu, eta hartosanku. Kuningan teh. Al-mar'atu kal-mir'ah. Perempuan itu seperti cermin. Nah, Bu seperti cermin. Lamun suami soleh seperti cermin untuk suami. Lamun suami soleh sebagai kawan, sebagai pemimpin, insya Allah istrinya pun solihah, gitu ya. Tapi ini pun tidak baku karena ada anomali-anomali realnya seperti Nabi Nuh gitu, yang istrinya tidak beriman, kemudian Sayyidah Asiyah yang Fir'aun yang jelas tidak beriman. Oke, Sayyidah Asiyah di surga bakal sareng-sareng, bakal sareng Fir'aun, Bu. Ayah patarosan kamari pisan di klien abdi amu. Kalau saya sudah bercerai terus saya tidak menikah lagi, sedangkan mantan suami saya sudah menikah lagi, jadi saya nanti di surga sama siapa? Gitu ya. Saya sampaikan, Ibu, kalau ibunda Nabi Isa alaihissalam dan suami itu, terus mungkin pada single di surga pada single. Di dalam keterangannya akan dipasangkan sesuai dengan kesolihan siapa? Sayyidah Maryam binti Imran. Kemudian Sayyidah Asiyah bin Muzahim pun alias istrinya Fir'aun. Kayak sama Fir'aun, Bu. Enak saja. Mau sama Fir'aun sama akan disandingkan yang cocok dengannya. Makanya saya sampaikan, ibu pun wallahu alam, tapi intinya Allah akan memberi pasangan di surga, gitu ya. Nah, selanjutnya wanita menurut Syekh Ibnu Utsaimin ya. Syekh Ibnu Utsaimin menyampaikan bahwa sebuah kata yang kau ucapkan ini kepada suami. Kenapa sih saya ambil tema ini, Bu? Ini kan sebetulnya harusnya temanya itu untuk suami ya, Bu ya. Betul nggak? Biar suami teh paham ya. Kami teh seperti gelas-gelas kaca, suka dengan kelembutan, tidak suka kekerasan dan lain sebagainya. Kalau dengan kekerasan lebih nyeri hati, lebih nyeri mana malah itu kan sering dibentak suami. Dibentak suaminya karena memang pada dasarnya fitrah
menyeimbangkan antara fitrah dengan realitas kehidupan. Jadi harus seimbang. Benarkah ibu-ibu harus selalu berperan? Atau kadang-kadang harus logik juga? Nah itu kenapa saya sampaikan, karena biasanya suka dijadikan pembenaran yang akhirnya ada sebuah keterangan perempuan itu hancur bukan karena ekonominya, bukan karena finansial suaminya, tapi perempuan hancur karena perasaannya sendiri. So jadikan status aduh. Ya, perempuan hancur karena perasaannya sendiri karena seringkali baperan dan overthinking. Ini musimnya namun disingkat nama overthinking bu. OVT ibu, ya kan tujuh ramainya anu media sosial OVT sareng NPD sebenarnya narcissistic personality disorder. Teh sejenis gangguan yang memang harus dia selalu menjadi fokus atau pusat perhatian. Orang lain selalu salah. Nah, gejala-gejalanya demikiannya eta nuju rame sama OVT, dan rata-rata anu OVT teh pada hubungan istri salah suami salah kirinya. Suami nyarios naon, ngayang dia tanya main bola. Yang itu apa namanya tawuran. Nah, pikirannya tawuran yang mau segala dari memang itu adalah kelebihan kekurangan yang seharusnya diseimbangkan gitu ya. Percaya baik ke suami itu kenging tapi overthinking wae oke itu akan merusak diri kita. Namun tong percaya baik bu, tong percaya baik bu. Tong percaya baik bisa sesuatu nya. Nah, kalau kita terlalu percaya kita akan sakitnya luar biasa. Makanya ada seorang ulama menyampaikan begini, kamu mencintai suamimu 10% saja dan 90% cintai Allah. Abot tebu, abot. Dan bahkan ada ujian seorang suami yang selingkuh, sebetulnya Allah itu ingin menguji istrinya itu ingin kembali pada Allah. Tuh manusia membuat kamu kecewa, manusia mana itu hati nanti digenggam oleh saya. Makanya kamu cintai saja saya, maka insya Allah akan Allah permudah dengan suamimu. Nah itulah dia. Jadi mulai sekarang mah percaya ke suaminya seberapa persen bu? 10%. Langsungnya jadi detektif. Dia yang ya bu. Suami hatena milik sama bu? Allah. Milik Allah sama milik dirinya sendiri. Dan ayeuna mah ibu badai ngecekan HP-nya dan suami terus lebih pintar atuh bu. Mama pulang ke rumah teh dihapusan heula. Nah, KWC heula ilah, ieu si teh ngahapusan heula. Pesan. Jadi kita itu berdoa saja pada Allah, serahkan pada Allah. Kalau suami kita berdosa urusan dia dengan Allah. Yang penting istri itu ingin mendapatkan surga lewat suami, tapi eta gambir tuh bu. Untuk korban perselingkuhan gambir tuh bu. Bahkan anu keselingkuhan sampai dia sih aduh hilang. Minta maaf, aduh hilang, tapi si korban perselingkuhan banyak yang mengalami PTSD, post traumatic stress disorder yang sangat berkepanjangan. Ya, di suami nama cuma bilang hilang, padahal eta hilang tuh bu. Hilang makan bareng hilang. Bila itu sadar banget ya. Cek sadar di semuanya. Nah itu maksudnya ya, di sini suami itu sangat mempengaruhi istri. Kata Syekh Ibnu Utsaimin dijelaskan bahwa sebuah kata yang engkau ucapkan bisa menjadikannya menjauh darimu sejauh bintang di langit. Ini yang menyampaikannya ulama dengan diksi-diksi yang memang terdengar hiperbola, tapi realita ada sebuah kata-kata suami yang kadang jelek gitu bu. Jelek, eta memang bisa menjadikan istri jauh seperti jauhnya bintang di langit. Tapi sebaliknya, dan dengan sebuah kata yang kau ucapkan bisa menjadikannya dekat hingga di sisimu. Kan suami idaman telah mungkin bu, kalau jauh diridukan, kalau dekat selalu ingin berdekatan. Sana sungal atau pasya. Tapi bu, baju gini
Ibu ada sebuah teori penelitian pasangan suami istri harus pasean kadang-kadang untuk keterbukaan. Justru kalau terlalu banyak diam, dia tiba-tiba jadi bom waktu yang entah kapan meledak. Jadi istri itu titik stresnya itu bukan ketika mau coba. Menurut ibu mau coba berarti sehat kan nih. Nah, tapi kalau ibu sudah memilih, diam sudah. Bahkan istri sudah tidak berharap suami meminta maaf sudah itu sudah diusulkan Bu, ketika istri sudah akan hubungannya mati rasa dan lain sebagainya ya Bu ya. Jadi memang suami itu begitu mempengaruhi mood istri. Nah ini ya, di awal-awal saya jelaskan dulu, baru nanti di pertengahan di akhir saya jelaskan cara menyeimbangkannya ya Bu ya. Nah selanjutnya ini masih hadis yang sama ya Bu ya. Hadis yang sama yang tadi menjelaskan bahwa wanita bagaikan gelas-gelas kaca itu disampaikan oleh Al-Qadi. Iya, Qadi itu artinya apa Bu? Qadi ada qodian, ada dinian. Qadi itu artinya apa? Hakim ya, hakim. Kalau di zaman dulu hakim, iya namanya ya. Para wanita disamakan dengan kaca karena lemahnya hati mereka. Lemahnya hati mereka ya Bu ya. Karena apa hati perempuan lemah Bu? Lemah hati perempuan karena apa? Ada kalau ilmu kesetaraan gender ya, kalau yang feminisme banget bahasanya itu ambu bukan wanita. Wanita itu bahasa Jawa yang artinya apa? Ada yang tahu orang Jawa wanita artinya apa? Wani ditotot. Wani ditata. Jadi wanita mah kesana teh kumaha suami. Padahal yang dimaksud taat teh kumaha cik? Menurut ibu-ibu taat istri pada suami teh kumaha? Apakah merepek, ngabatin, TBC, begitu sanes? TBC, begitu sanes? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur berkata begini pada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, adakah kebutuhanmu yang ingin aku penuhi sebelum aku menghadap Allah? Suami ibu segitu tarabu. Alhamdulillah. Ya Aisyah, adakah? Ya ibu beda. Adakah yang kamu butuhkan sebelum aku sholat? Aku akan tunaikan kebutuhanmu. Bapak siapa? Bapak Yudi dan Bapak Yudi. Oh itu alhamdulillah. Nah Rasulullah saking memuliakannya perempuan itu, barangkali kamu membutuhkan kebutuhan biologis dan lain sebagainya, tapi karena Sayyidah Aisyah pun tidak pernah menghalang-halangi Rasulullah beribadah, maka tidak ya Rasulullah, silahkan engkau beribadah menghadap pada Rabbmu. Nah, tapi Rasulullah berkata, aku tidak ingin beribadah pada Allah, tapi mengurangi hakmu, dan itu adalah kewajiban. Ya. Jadi jangan sampai misalnya ada suami anu kerjaan nate ibadah syariah, tapi sholat teh pokoknya tahajud 11 rakaat dan lain sebagainya, tapi kewajiban terhadap istri tidak diunaikan, gitu ya. Nah itu maksudnya ya Bu ya. Dan lemahnya hati mereka itu di situ karena istri itu mudah terdistraksi, mudah goyang, mudah di apa? Mudah dirayu. Ibu gitu atau maksud nama komo lamun ibu-ibu nu juga slow, nu juga lo dipikir-pikir nikah jeung suami teh 20 tahun tapi teu pernah bohong ka suami teh. Anjak kating aya ngadu kapan kieu ngareskeun tos makan acan langsung eta mah nya sampai diperhatikan gitu ke langsung saya siap menceraikan suami kamu menikah. Itulah perempuan. Kenapa talang itu ada di laki-laki? Kenapa? Karena talang di perempuan mau minta cerai. Kan ibu-ibu mau gitu selaki dan anak di mana wae cerai baru nanya. Baru saking keselnya saya menyampaikan ada yang menghulu itu menggugat cerai suaminya karena suaminya tidak
membawa martabaknya atau meja, tidak membawa martabak. Masalahnya itu bukan martabaknya, tapi ada problem yang besar sebelumnya, tapi ditahan, yang akhirnya pemicunya martabak. Kayak bakal aja dengan putusan teh gara-gara martabak, putusan pengadilan agama ya. Nah itu maksud saya, memang perempuan itu seperti yang sebelumnya disampaikan oleh Imam Rahmahul Muji ya, bahwa mudah berubah dan lain sebagainya ya. Makanya di zaman Dajjal, penjelasannya zaman Dajjal nanti mudah-mudahan kita mah tidak sampai pada sana ya. Mudah-mudahan kita meninggal sebelum hari kiamat dan di alam kuburnya terasa bukan terasa ini nyaman karena sudah berada di taman-taman surga. Tidak mengalami itu. Nah kalau yang mengalami, maka dalam sebuah hadis dijelaskan ketika sudah musim Dajjal, ikat anak dan istrimu, ikat tong nepikeun ka keluar, karena mun keluar muka pantok eta maka akan terlihat oleh naon sih namanya TNI pasukannya Dajjal. Dan jika kamu seberiman-imannya kamu, kalau sudah ketemu Dajjal sudah. Nah kalau tertutup tuh tidak dibuka pintu, maka Allah akan jadi gak kelihatan. Eta hadis An-Sahihiyah yang menceritakan nanti kehidupan kalau sudah zaman Dajjal. Makanya dalam Al-Mahiyah kita setiap hari 17 rakaat berdoa agar umatmu terjauh dari fitnah Dajjal. Ya, nah itu hati perempuan, nah itu laki-laki itu diikat nah. Ya perempuan kan kuat di zaman Dajjal itu lapar, haus, sangat lapar, dan memang perempuan mudah going. Nah kemudian ini adalah Masyariqul Anwar gitu ya, jilid 11 halaman 177. Demikianlah Allah telah menciptakan wanita dengan penuh kelembutan dan kelemahan. Arti mereka lemah sehingga sangat perasa. Ya, namun ibu terperasa sehingga mau hayang hamil 2 kali, 3 kali namanya. Tapi deui we ini tadi kata pohon. Nah, mudah tersungging. Nah, inilah perempuan mudah tersinggung, tapi osok nyinggung. Perempuan mudah tersinggung tapi osok nyinggung, namun senang dipuji. Nah, senang dipuji ini bentuk kesombongan diri bukan? Iya. Tergantung. Ya. Kalau kita ingin dipuji oleh orang lain tanpa alasan yang jelas, bahkan kita pun tidak memiliki pujian itu, ya tentu itu jadi sombong, jadi ria dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah suka memuji istrinya enggak? Suka. Ya Humairah, wahai istriku yang kulitnya kemerah-merahan. Kalau saya bahulanya pas awal-awal nikahnya, karena muka panas itu belum bisa. Suami tadi disebut saya Humairah. Ya teman burung ya kepiting rebus itu juga kepiting rebus digoreng kan katanya. Nah gitu ya, tidak apa-apa karena memang alamiah perempuan itu senang dipuji ya dibina oleh suaminya. Jangan sampai berlenggak-lenggok di depan yang bukan mahramnya, berarti tidak menundukkan pandangan, berarti tidak menjaga kehormatan. Sangat sulit sekali di zaman sekarang wanita yang tidak menundukkan pandangan, menunjukkan kehormatan. Bahkan ketika saya ngeri gitu ya dengan para pelakor yang merajalela, karakteristik pelakor itu sudah di luar nol, habis pikir dan pokoknya namanya. Jadi bahkan banyak yang tidak segan-segan mengupload kerbobogohan yang salaki batu. Saking ngeri tapi kak istrina kak abi nyarios aku iya mah pokoknya si pelakon harus jadi iblis. Terus di WA aku istri, terus di rumah tuh gitu lampung. Karena memang ditumpangi setan dan karakter pelakon itu manipulatif, hiperbola, manipulatif. Terus dia sudah tidak ada empati pada sesama perempuan. Meskipun si istri sama coba oke, dan terus saya empati terserah, pokoknya kebutuhan saya, keinginan saya terpenuhi dari salah
batu kek dikenal dan gitu ya, merajalela pelakon-pelakon di zaman sekarang gitu ya. Dan memang mereka itu senang dipuji dan lain sebagainya. Nah begitu mah kenging senang dipuji ku salaki batur, tapi ku suami sorangan mah teu naon itu adalah bentuk karomah besar. Bahkan Gus Baha menyampaikan, jangan dulu menikah kalau kamu belum bisa berbahasa basi dengan perempuan, berbahasa basi dengan istri, muji-muji, heureuy dan lain sebagainya ya. Mudah berburuk sangka. Sok itu Bu, suuzon suami kamana mikirna kana itu gula dan lain sebagainya lah. Berburuk sangka itu suuzon, buruk gitu ya. Zon itu sangkaan, berburuk sangka, kemudian mudah cemburu. Namun ibu masih cemburu ke suami, eta berarti normal. Namun ibu cemburu ke suami, berarti eta sudah sakar, sudah mati rasa. Terserah suami edek itu kieu terserah. Tapi kalau ibu masih sudah memiliki rasa cemburu, berarti ibu masih normal. Tapi harapannya cemburunya tidak cemburu buta yang akhirnya ibu anu stres, ibu anu terbiasa tidur karena kecemburuan eta. Bahkan sekarang banyak yang cemburu pada siapa? Pada ibunya. Nah, langsung kayak gitu. Masya Allah. Saya dari kajian saya ya. Nah, kajian Ustazah Halimah Alidrus itu menyampaikan, jangan halangi suami untuk berbakti pada ibu karena itu adalah pintu surganya. Pintu surga istri ada di mana? Suami. Kalau pintu surga suami, tapi memang kuncinya ada di siapa? Itu di suami. Sekali itu dalam pertanyaan saya dahulukan istri atau ibu? Dalam fikih munakahat yang umum saja, untuk nafkah itu apapun keadaannya dahulukan dulu keluarga, alias anak istri yang menjadi kewajibannya. Kalau orang tua itu menjadi wajib ketika orang tua tidak mampu dan anaknya mampu. Tapi kalau orang tua mampu ya ala kadarnya saja sesuai dengan kemampuan. Tapi sekarang mah mesti mampu. Generasi sandwich, jadi manggul keluarga kecil ongkong, manggul keluarga besar ongkong, dan itu menjadi dilematis khususnya di Indonesia ya. Nah cemburu itu kalau cemburu yang normal, bahkan melihat suami ada tanda-tanda yang meresahkan, itu is okay. Tapi kalau sudah cemburu buta, bahkan kepada ibunya juga jadi heboh, rame dan lain sebagainya, kita sayangi suami kita, biarkan dia berbakti, insya Allah ada rezekinya. Bahkan doa orang tua itu silahkan berkolaborasi dengan doa istrinya babarengan ya. Kemudian mudah menangis, dan gitu Bu, dikit-dikit kecelakaan, dikit-dikit kecelakaan karena menjadi mutiara ini. Jika nama jadi mutiara itu langsung jadi mutiara deh. Nah jadi mutiara malah dikit-dikit kecelakaan, bahkan ketika gagauran gitu kan. Menangis untuk perempuan it's healing ya. Menangis untuk perempuan itu healing. Justru ada kesalahan yang luar biasa ketika anak laki-laki kita dilarang menangis. Banyak yang gangguan jiwa, banyak yang akhirnya jadi agresif, segala ditajong, segala dibalagun, ngamuk borobo karena pola asuh dari orang tuanya. Laki-laki tidak boleh menangis, kamu harus kuat. Makanya banyak gay tidak mau menjadi laki-laki, ingin menjadi perempuan. Gay itu dia jadi gay karena dia menyukai peran. Kan gay itu ada dua begitu ya. Ada yang berperan sebagai laki-laki, ada yang berperan sebagai perempuan. Tampaknya ada yang suka dengan menjadi laki-laki, biasanya dia jadi berperan sebagai perempuan. Kalau misalnya kekar itu biasanya laki-laki. Maka saya tahu ya karena banyak klien gitu ya yang memang lesbian gitu, dan itu setelah melihat dari Facebook
komunitasnya udah ribuan, puluhan ribu, dan itu remaja-remaja bahkan di pesantren. Makanya saya sarankan ibu-ibu kalau pesantrenkan anak, kalau luas silakan yang jauh, di Kediri, di Lirboyo, di Malang, di Gontor, di mana sok kalau luas makan jauh. Tapi kalau itu luas terus mencatat, kan masih kita bisa mengobservasi gesturnya, mengobservasi ucapannya, mengobservasi mimiknya, mencatat toya ayat di jijiran kurang baik centang tuh aman. Tapi meskipun menjauh oke bisa amannya Bu ya. Ini mah cuma kesiapan ibu-ibu, tapi di pesantren pun banyak sekarang itu ananda-ananda yang LGBT, yang lesbian. Aku ini anak saya lesbian dan lain sebagainya. Ya, maksudnya menjadi istri, menjadi suami, menjadi orang tua di era ini, aduh, masya Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua ya. Dan yang terakhir demikianlah buat yang itu yang punya. Nah, berarti itu fitrahnya menurut Al-Qadi. Nah, ini hadis yang kedua. Yang tadi perempuan itu bagai gelas-gelas kaca. Yang kedua perempuan itu belum ini masih tambahan. Ini mah Rasulullah SAW bersabda, "Lau ahsanta ila ihdahunna dafrusumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aita minka khairan." Seandainya engkau berbuat baik pada salah seorang istri-istrimu sepanjang hidupmu, kemudian dia melihat sesuatu yang tidak disukainya darimu, maka ia akan berkata, "Aku sama sekali tidak pernah melihat kebaikan." Ayat itu Bu, kalau dosa tahun nanti hujan capoe. Makanya waktu tahun 2020 hingga 2021 ngabring istri anu menggugat cerai ke pengadilan hingga 80%. Jadi dulu mah kan 80% itu talak, jadinya suami yang mentalak. Sekarang sebaliknya istri yang menggugat. Tapi kita perlu melihat istri yang menggugat itu perlu dilihat salah istri bukan. Jadi gugat cerai itu salah dua-duanya. Ada namanya konflik itu tidak boleh menyalahkan salah satunya saja. Saya membaca 10 putusan. Penyebab pertama nafkah. Pasti bukan hijina dan nafkah hijina 10 teh 8 bukan hijina nafkah. Anu kedua orang ketiga. Orang ketiga atau dalam istilah pengadilan namanya will, wanita idaman lain. Anu will eta pria idaman lain. Anu katilu KDRT. KDRT itu kasusnya seperti kayak gunung es, kelihatannya sedikit padahal banyak. Karena mungkin istri mengejarkan anak ayah dari anak itu, padahal istri ayah mesti cek ayah mesti kumaha, mesti pambalangkeun, mesti pampengkeun semua. Tapi melihat di dalam itu saya mempidanakan suami kita, makanya rata-rata saja. Kan ibu kalau ibu di KDRT ada dua pilihan. Sebetulnya di selingkuhan pun ibu bisa mempidanakan suami, tapi jarang yang memilih itu. Entah lewat perdata atau lewat pengadilan agama selesai cerai. Tapi kalau ibu mau mempidanakan pun ada namanya KDRT psikologis, ibu ngabatin selingkuhan. Terus ibu KDRT fisik dan lain sebagainya itu ada pasalnya, tapi jarang, kecuali benar-benar parah atau gimana yang istrinya memenjarakan mantan suaminya karena bisi ayah sinetron. Ibu memenjarakan ayah. Bisi ayah sinetron gitu ya punya. Mama mau pipis. Itu karena kenapa tinggi? Karena tidak semua orang siap pas COVID kemarin tahun 2020 hingga 2021 meledak. Yang asalnya sudah rumah tangga 25 tahun, suami menafkahi full time gitu ya. Ibu hoyong none ayah gitu ya, tinggal nyarios. Dan tapi tiba-tiba ada gejolak pas COVID. Tidak semua istri siap dan tidak semua suami siap. Jadi tidak menyalahkan istri saja, suami pun tidak siap dengan gejolak tersebut yang akhirnya banyak istri menggugat cerai dan nomor satunya nafkah gitu ya. Nah, kalau yang kuat Bu,
alhamdulillah. Jadi babarangan hilangkan suami terus 24 tahun 25 tahun full mencari nafkah. Yuk istri bersedekah. Ibu mah harus mencari nafkah ya. Ayat dituntut ibu mencari nafkah. Ibu mah kalau mau bantu keluarga namanya sedekah. Akadnya itu sedekah, boleh infak, boleh apa ada, pokoknya akadnya. Kalau istri memberikan sebagian nafkahnya pada suami. Nah, kalau banyak istri itu kalau dosa tahun nanti hujan sampai kebaikan suami teh menghiti kesalahan seakan-akan hilang. Dan bahkan dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa justru itulah penyebab perempuan banyak masuk neraka, bukan kufur pada Allah tapi kufur pada nikmat yang telah diberikan suami melakukan kesalahan hiji karena ibu-ibu itu ahli sejarah diungkit dan lain sebagainya. Wajar sih, itu beda lagi bahasanya. Wajar sih kenapa ibu jadi ahli sejarah ya, wajar sekali ya. Oke, nah ini hadis yang kedua yang menyatakan kalau yang satu wanita itu bagai gelas-gelas kaca, yang kalau yang kedua wanita itu diciptakan dari tulang rusuk dan tulang rusuknya bengkok. Terus ambil mau istri dan dua, jadi tulang rusuknya ke ayam dua. Mau istri opat, jadi opat ke ayam. It's just for perumpamaan ibu. Terus emang rusuk Nabi Adam ke ayam. Terus jadi Rasulullah istrinya 11 rusuknya ke ayam. Sampai sebenarnya. Jadi ini perumpamaan saja bahwa perempuan itu terbuat dari tulang rusuk dan tulang rusuknya itu bagian atasnya itu bengkok. Jika engkau mencoba untuk meluruskannya dengan kasar, engkau akan mematahkannya. Tapi jika engkau membiarkannya tetap saja tulang tersebut bengkok, berbuat baiklah pada wanita. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan sebaik-baiknya manusia adalah yang berbuat baik pada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluarga. Itulah harus menjaga. Jadi karakter ibu teh kedakwah. Kenapa saya ambil yang ini? Pertama, ibu teh gelas kaca. Kedua, emang ibu perumpamaannya dari tulang rusuk ya bengkok. Maksud saya, jadi ibu memang kadang-kadang gitu bu, ini saya kadang-kadang sering gitu ya. Ibu memang baperan, perempuan baperan, dan ketika diingatkan tidak menerima. Itu kenapa saya mengambil ini. Padahal sudah fitrahnya perempuan itu dari tulang rusuk yang bengkok. Kemudian bengkok itu bukan tidak punya akal dan lain sebagainya. Pokoknya intinya perlu dididik deh. Bahkan ada sebuah ulama menyampaikan kalau dalam rumah tangga ada kesalahan, pasti kesalahan suaminya. Dalam istri salah kudu wajib dibimbing ku suaminya. Kamu lamun istri benar. Kamu lamun istri benar. Dalam artian kita harus menyadari dulu, pertama kita itu termasuk saya juga gelas-gelas kaca, dan yang kedua kita itu terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Maka berkata Imam Nawawi itu pengarang kitab Sapina, Takrib dan lain sebagainya ya, yang memang Syekh Nawawi Al-Albani itu dari Banten tapi mendunia. Hadis ini menunjukkan sikap berlemah lembut terhadap para wanita, bersikap baik kepada mereka, sabar menghadapi bengkoknya akhlak mereka. Aduh ya, lamun kok ahli kesetaraan gender bu ini deh. Bengkok akhlak, wah kemana tafsirnya beda. Tafsirnya beda. Kenapa perempuan disebut bengkok akhlak? Pokoknya tidak seakan-akan merendahkan dan lain sebagainya. Tapi jika kita membaca secara komprehensif, memang banyak pendapatnya. Tapi intinya perlu kita aware bahwa kadang kita itu overthinking, baperan, berbarian, bersungging dan lain sebagainya. Sabar menghadapi lemahnya akal mereka. Karena kalau ibu lagi cemburu, yang bicara akal atau perasaan bu? Perasaan. Nah itu suami jawab akal banyak bu. Oh ayah suami ngamuknya gara-gara istri cemburunya. Nah sih bilang kayak begitu wae. Padahal yang sedang berbeda
berbicara bukan akalnya tapi perasaan. Maka suami cukup mendengarkan saja. Menihoyong. Sabar menghadapi lemahnya akal mereka. Tapi kalau suami mendengarkan saja, kenapa ibu menit direspon? Bingungnya, hari suami nggak jawab, jadi, yuk kenapa ini pengeluaran baru dari mana nih? Terus bapak merepeh, si bapak, terus repeh deh, ya gitu ya. Nah, dan dibencinya mereka menceraikan mereka tanpa ada sebab. Suami dilarang menceraikan istrinya tanpa ada sebab. Ada talak 1, talak 2, talak 3 teu aya ku eta dina lagu dangdut talak 3 sakalian teu aya. Kalau suami itu mengatakan talak 1000 hiji nutuluna. Talak 1 talak rojim, talak 1 iddah 3 bulan 10 hari ditunggu. Iddah itu maksudnya masa penantian, masa perenungan 3 bulan 10 hari sok saling merenung, saling bermuhasabah. Silahkan, atau maksudnya 3 bulan 10 hari pilih ayah janin dina perut teh kudu ya teh bapana saha bisi ibu-ibu teh riweuh kabur yang kawin yang selingkuhan zamana tak mungkin teh tepuk bu bapana saha itulah kenapa SDM-nya itulah kenapa ada iddah itu selain untuk melihat disterilkan. Berarti kalau 3 bulan 10 hari aman berarti aman. Juga untuk masa perenungan so mikir. Nah kalau misalnya dari selama 3 bulan 10 kali rujuk duduk aja gak perlu ada saksi atau apapun. Talak 2 pun sama. Kalau talak 3 maka yang menjadi kalau talak 3 wayahna dan mengalil teh nikah lah sareng batur dengan tulus sanesan diwarna alamiah nikah jeung batur terus harus dan dukul harus disetubuhi terus cerai nanti cerai sandiwara baru boleh balik. Itulah hukuman terbesar untuk suami agar tidak bermudah-mudah untuk mengacaukan talak terus talak tilu muhalin dan temenang sandiwara heuleuy kan sok aya nu kitu mun di lembur mah sok we kawinkeun heula setubuh heula teh balik ceraikeun. Itu mempermainkan agama. Di dalam Islam aslinya tidak demikian ya Bu ya. Nah, harus menceraikan itu dengan sebab. Bahkan poligami pun di dalam undang-undang ada syaratnya. Apakah istrinya cacat, istrinya tidak memenuhi kewajiban dan sebagainya. Namun istri yang gelis, berjam-jam negara ada yang poligami, aduh. Ya Pak, ayah nama perlu ayah tanda tangan dari istrinya perlu datang ke hakim, ke majelis hakim dan menunjukkan wajah menerima. Namun ketika hakim istrinya ramisan ditolak. Makanya paling ayah nama Bu. Jadi si bapak-bapak teh mereka diajak ke persidangan teh cuma jalan-jalan dulu. Itulah makanya banyak poligami, siri poligami memang itulah ruginya poligami istri kedua, 3, 4 dia tidak diakui oleh negara dan kerugiannya tidak akan mendapatkan waris dan hak-hak lainnya. Tidak juga bisa menggugat cerai suaminya. Kan mengganggu akan nikah kita baru. Karena gugat yang mengganggu akan nikah akan diberikan sama cerai nauzubillah ini jadinya. Apalagi istri yang menggugat suami tanpa sebab. Sudah ada dalam hadisnya istri yang menggugat suami tanpa sebab tidak akan mencium bau surga. Yang dihalalkan di dalam Islam misalnya suami KDRT, suami selingkuh silahkan, itu pilihan, itu alasan yang syar'i. Perempuan boleh menggugat, boleh memulih suaminya, boleh, atau ada hal lainnya dan lain sebagainya yang krusial itu boleh ya. Tapi kalau ibu bisa memaafkan itu lebih mulia, tapi jangan sampai memaafkan dari batin karena itu namanya zolim linafsi. Tapi tidak mudah karena rata-rata sudah memiliki anak. Itulah yang menjadi pertimbangan. Tapi intinya cerai itu boleh
syar'i, tapi alangkah lebih baik harus benar-benar alasan yang jelas. Jangan sampai ayeuna biasa digeureukeun Bu kumaha pengacara. Jadi nu penting mayar pengacara mah diatur dina gugatan teh seakan-akan si suami teh kieu akhirnya dikabulkan. Nah, majelis hakim bisa mengabulkan karena suaminya tidak datang. Kalau suami tidak datang perfect dan sudah pasti dikabulkan. Kalau suami tidak datang artinya mengakui kesalahannya. Nah, suami tidak datang, si suratnya tadi pasihkan ke suami, tiba-tiba turun cerai, suami berbuahan. Nah, suami boleh banding, batasnya 14 hari. Jadi boleh banding. Saya tidak setuju dengan putusan ini, saya tidak ingin bercerai dengan istri saya tidak tahu ini ada surat dan lain sebagainya. Ya, intinya bercerai itu makruh, Allahul halal ilallah, atolak satu hal yang halal namun dibenci Allah ialah perceraian. Tapi ada hukum lain, bisa jadi boleh, bahkan bisa jadi wajib bercerai. Ya, bisa jadi hukum dasarnya makruh, bisa jadi boleh, kesananya bisa jadi wajib dan lain sebagainya. Ya, serta janganlah berharap lurusnya seorang wanita. Jadi ibu sering bengkok, sering lurus Bu. Pengakunya. Nah, ini terakhir pendapat dari terkait hadis yang kedua yang terkait wanita tercinta dari tulang rusuk yang bengkok. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam kitab Fathul Bari jilid 9 halaman 254 bahwa hadis ini menganjurkan bermujamalah. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, bermujamalah itu berbasa-basi. Ibu-ibu, suami ibu tadi asalin berbasa-basi busuk Bu. Maksud nama kedah heureuy. Kedah hotel, tapi tong jadi pasea. Keun da ibu-ibu mah hotel-hotel ge tuntungna ka kamar. Nah, gitunya harus bisa berbasa-basi untuk menarik hati para wanita dan meluluhkan hati mereka. Hadis ini juga mengajarkan tips dalam menghadapi wanita, yaitu dengan mudah memaafkan mereka serta sabar dalam menghadapi kebengkokan mereka. Ada sebuah keterangan fasbiru hatta rayalkum yang artinya bersabarlah kamu, bertahanlah sedikit lagi. Sampai kapan sabarnya ya Rasulullah? Kalau ibu mendiksi ada yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, sedang sedih, sedang bingung, sedang kesal dan lain sebagainya, ingat bersabarlah, bertahanlah sedikit lagi sampai kapan? Sampai engkau bertemu di telaga. Itu kata siapa? Kata Rasulullah, berarti panjang. Siap Bu, sabar panjang Bu. Ya, insya Allah ya. Makanya untuk menjadikan anak yang soleh itu dimulai dari kita memilih pasangan. Seumur hidup itu begitu lama, jangankan seumur hidup, sehari pun begitu lama jika kita hidup dengan orang yang tidak tepat. Betul gak? Ya, jadi harapannya untuk penanda kita, kalau di sini kalau sudah punya suami tadi makan. Kumaha dari kita dari Firaun teuing, tadi makan. Tadi makan dalam artian suami ibu pengangguran, suami ibu main judi online, suami ibu pokoknya kayak baik-baik. Nah, ada ulama yang menyebut gini, meskipun di dunia suami ibu tidak ada baik-baiknya, di akhirat dia tetap ada gunanya. Jadi Bu, jadi perisai ibu digunakan. Ayat gunanya tuh Bu. Jadi ibu mau masuk mana kan pakai salah dulu. Itu kata ulama. Karena untuk menyemangati, akhirnya suami benar-benar ada, memang suami yang benar-benar dianggap sama istri tidak berguna banget. Nganggur, tidak punya keinginan, terus makin itu judi online, bisol, pinjol, segala apa namanya, alhamdulillah yang menariknya, nganangkahan itu ini kalau dilangkahan, disalakuhan istri dan sebagainya, alhamdulillah ini dan barang siapa yang berharap hilangnya kebengkokan wanita, maka ia
bisa mengambil manfaat dari mereka. Kalau suami berharap istri ke bengkok, nggak bisa, masih ganti 10 perempuannya bahkan itu kene. Termasuk suami pun sama, istri berharap suami sempurna bakal gitu kene. Kata dokter Aisyah Dahlan, di Indonesia itu kalau ada masalah dengan pasangan bukan diperbaiki tapi cari ganti. Itu kesalahan kita. Bukan diperbaiki. Nah, ibu memperbaiki itu banyak pertentangan sok hujan angin dor dan gelap eta. Ada sebut untuk siap dari kita itu karena memperbaiki itu kudu hujan angin dor dan gelap berupa saya yang ngarapun segala ngarapun. Piring ngarapun jadi terbang. Padahal kadang-kadang dengan berantem sikap itu eta justru menimbulkan keterbukaan dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, tidak siap, nah akhirnya mencari pengganti, berharap pengganti lebih baik dari sarwa. Bukan dia lebih Pak, kamu kita tengok ngebandingkan yang si mantan suami. Makanya kalau untuk yang sudah menikah 2 kali harapannya 3 ke yang ketiga kalinya nggak apa-apa ya. Semua orang memiliki ceritanya masing-masing. Tapi untuk kita yang sedang diuji dalam rumah tangga, mudah-mudahan Allah memudahkan setiap orang kita. Amin. Anu aminan tadi tergalau ya. Amin. Ayo bergaul bersama dulu. Padahal seorang pria pasti membutuhkan seorang wanita agar tentram bersamanya dan menjalani hidup bersamanya. Seolah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sempurna menikmati hidup dengan seorang wanita kecuali dengan bersabar menghadapi kebaikan. Mudah-mudahan suami orang sabar dan istrinya salubur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sakit wae anu kapihantu closing statement dari saya. Intinya begini, kenapa saya mengambil tema ini? Demikianlah wanita. Kamu begitu berharga. Kamu bagaikan gelas-gelas kaca. Meskipun kamu terbuat dari tulang rusuk yang bengkok, mudah pecah. Namun, nah ini yang harus dibawa ibu jadi ayah PR kan, Bu. Namun ketika pecah, janganlah kamu sakiti dirimu juga orang lain. Kan bobos itu sekadang menyakiti diri kita ya perempuan, atau kadang menyakiti orang lain. Saya ada klien saking kegel kesalakina itu pinjol wae nepi ka ngadoaki ambu abi tadi ka suaminya dia sia ayo sini cabut nyawa aku ambu saking mama capek saya langsung sepak langsung sepak disebut nyawa ya Allah, ini jangan sakiti dirimu juga ya, jangan sakiti orang lain. Tetaplah berharga dengan keunikan itu. Ibu-ibu itu unik. Gelas-gelas kaca sok, gelas-gelas kaca eta teh asupan susu yang banyak pada susu Indomie pada susu sok terserah kalau itunya masukkan naon salulah arak. Silakan ya. Ibu terbuat dari tulang rusuk yang bengkok, bukan berarti ibu bengkok siga kumaha, bukan. Tapi kadang-kadang kalau ibu diberi nasihat tarimakeun, karena yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah, begitu pun sebaliknya. Sakitu wae anu kapihatur teu karaos parantos saja haraosnya. Alhamdulillah, mangga ieu biasana aya patarosan tapi kumaha abi hilang deui terus lami pisan. Aya patarosan heula atau langsung saya itu tuh. Patarosan sok cumen. Ini opatin Masya Allah. Sok saheula. Saheula. Heula, penting heula mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Menyikapi yang tadi pelakor ya. Jadi kebetulan ada ya yang saya kenal dan sekarang sudah cerai anak pelakor. Lalu saya masih aja bikin statement dan bikin status tentang pelakor. Dia itu marah
namun sudah nyebut namanya pelakor gitu kan, sudah jadi istrinya gitu. Lalu suaminya menegur saya karena saya membuat terus statement pelakor. Yang jadi pertanyaannya, apakah saya salah dengan membuat status-status seperti itu? Itu aja. Ini nama kasihmu. Ulil sebagai sahabat. Saya sebagai saudaranya. Saudara. Statusnya kumaha? Ada komprehensif statusnya kumaha? Status apa saya sama pelapornya jadi karena sudah nikah jadi saudara, tapi saya tetap sama dia itu bilang pelakor. Status WA, status WA, Status WA, uangnya status WA redaksinya yang tentang itu nyindir Ustaz Rizky Basalamah. Oh, fisik ya. Yang tentang apa mau jadi istri kedua, mau jadi istri ketiga tanpa memahami istri ke satu bagaimana capeknya, bagaimana susahnya menjadi istri ke satu gitu. Nah itu jadi permasalahan akhirnya mah saya itu disidang mah dalam arti apa, karena saya membuat status itu. Pertama saya mewajarkan dulu Bulis kenapa demikian, karena mungkin kesel, empati juga pada saudara gitu ya, sama wanita gitu. Udah pelakor mah geus lain ingetannya eta mah gilukeun. Tapi benar. Nah, tapi saya tidak membenarkan dalam hal menyindir lewat statusnya. Karena biasanya nyindir lewat statusnya orang lebih capek, orang lebih kecewa, berharap yang statusnya tadi nama aku baru ngerti, tapi kalau sehat, gitu ya. Jadi mungkin kalau melihat kebenaran dari sebagainya, saya tidak bisa menyimpulkan karena datanya pun demikian, harus komprehensif. Intinya kalau masalah status memang sekarang sudah banyak yang rasanya pelakor jadi istri sah, menjandakan istri sendiri untuk mendapatkan janda. Ya. Menyelamatkan kapal orang lain dan kapal sendirinya karam. Sok status dua. Ini menjandakan istri, menjandakan istri sendiri dan mendapatkan janda. Bukan dua, menyelamatkan kapal orang lain sedangkan kapal sendiri haram. Gitu ya. Itu secara apapun keadaannya yang dimulai dari pelakor tidak akan berkah. Dan dosa zina, dosa merebut orang lain, bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan bukan umatku, kata Rasulullah, yang menghancurkan rumah tangga orang lain. Bayangkan ya Rasulullah saking angka umat, tapi dia bukan umatnya karena menghancurkan rumah tangga orang lain. Tapi kita sebagai saudara, amin beri saya sehat mental. Aduh, bahkan ayat istilah tong dilayanan, tong dilayanan aslinya bakal ya. Lebih baik kita berhenti karena daripada kita terus menghilangkan kita stres. Posisinya sekarang sudah jadi bukan keluarga ya, dia sudah masuk ke keluarga. Terus masing-masing. Artinya daripada kebaru ini, kalau itu istri dari pelakor tidak pernah merasa salah, bakal ayat pembelaan. Itu manipulatif. Kadang berlebih-lebihan untuk menarik simpati, manipulatif, merayu, merajuk. Ayo ibu pada di era itu salah wae kagoda. Ibu nak abikarunya ke ibu makan era mental. Terus asli nara itu baik kontrak-kontraknya lo pelakor mau anjing urusan dia dengan Tuhan. Itu biar ibu siap ya, meskipun sudah jadi saudara ya. Kalau marah, mangga saja nak, bunda suatu izin dimasukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi disebutkan oleh Ambu ketika wanita itu tidak boleh menggugat cerai seorang suami apabila tidak ada alasan yang syar'i dan apabila itu dilakukan tidak akan muncul bau surga. Pertanyaan saya mungkin akan ada dua cabang dari yang itu.
kita lihat kasus di sekeliling kita, atau mungkin saya sendiri pernah mendapati gitu ya kasus seperti ini. Bagaimana mungkin sepengetahuan Ambu dilihat dari persepsi Islam, ketika ada seorang istri yang menggugat cerai suaminya itu, kasus pertama ketika dia ketahuan judi online. Judi online-nya itu mungkin sampai merasa istri ini tidak dinafkahi secara materi ya, sampai mungkin ketika mau makan pun susah dan kondisinya sedang hamil. Nah, saat melahirkan, istri ini menggugat cerai suaminya dengan alasan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang istri menggugat suaminya ketika suaminya ini ketahuan berpoligami. Jadi awalnya istrinya ini suaminya masih muda ya, sama-sama masih muda, berpoligami. Awalnya nggak bilang, kemudian jujur. Setelah itu istri ini mungkin mencoba menerima, tapi karena nggak kuat, akhirnya menggugat cerai. Nah, tadi pertanyaannya kembali lagi, tadi disebutkan apabila istri menggugat suami tidak mencium bau surga. Nah, ini bagaimana pandangan Islam tentang dua kasus ini? Oke, dalam kompilasi hukum Islam, yang itu kompilasi hukum Islam itu gabungan dari 12 mazhab para ulama yang menyampaikan ada 12 alasan perceraian yang itu syar'i dibolehkan menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Salah satunya tidak diberi nafkah. Bahkan dalam sigo taklik kan suami kalau kita akad kan mengucapkan, kalau saya tidak menafkahi istri saya selama 6 bulan berturut-turut dan istri saya datang ke pengadilan agama, maka jatuhnya talak 1 secara otomatis. Istri yang menggugat ya, berarti itu alasan yang syar'i tidak dinafkahi. Kemudian masuk judi online, tapi tadi yang saya sebutkan ya udah nggak dinafkahi judi online deh. Masya Allah ya, istrinya luar biasa sekali. Berarti itu alasannya syar'i, bukan termasuk yang tidak mencium bau surga. Yang di dalam asbabul wurud yang tidak mencium bau surga, anak kelebihan suaminya 10 ayat kesalahan ini seakan-akan habis. Jadi kebaikan suami itu banyak banget, tapi karena satu kesalahan udah habis. Atau istrinya ngayang-ngayang, bohong. Padahal suaminya tertipu tapi ambil dikabulkan, nah itu. Dan, tapi ini makanya dikabulkan oleh hakim karena sudah maslahatnya. Dilihat dari teori maslahat pun sudah maslahat. Pertama itu berarti bukan termasuk golongan yang tidak mencium bau surga karena alasannya syar'i, tidak menafkahi. Bahkan saya juga membaca ada putusan nomor 4 suaminya suka judi online, ada di bakal ayat putusannya. Itu pun termasuk, terus suami temperamental termasuk ya, yang komunikasi yang buruk itu juga termasuk. Dan biasanya nanti komplikasi istri yang sudah menggugatnya karena sudah terlalu banyak dan lelah gitu ya. Nah itu poin pertama gitu ya. Poin kedua, poligami. Tadi disebutkan kalau dilaporkan poligami siri itu sebetulnya bisa dipidana di Indonesia itu. Oh iya, di Indonesia itu beda jauh dengan di Arab. Undang-undangnya beda dan kita harus ulil amri minkum, taati ulil amri gitu ya. Di undang-undang Indonesia itu poligami tanpa izin istri bisa dipidanakan. Artinya jika istri menggolongin dan bukan cerai nggak pidana, dia boleh. Itulah secara logikanya. Menggolongin nggak gugat, alamiah, istri tersakiti kan banyaknya sekarang tiba-tiba istri istrinya pingsan dan lain sebagainya karena terlalu. Makanya kita butuh percaya diri. Kalau percaya diri nanti suami itu milik Allah dan milik dia sendiri. Kita Allahumma la yurifi qalbahu. Sebutkan nama suami Bapak Yudi, Bapak Heri, Bapak Woto, Bapak Geri, Bapak Ihsan, Bapak si Allah sih dijaga, dibolak-balikan hatinya dalam kebaikan dan memberikan hati suami-suami kita ya. Karena niat syar'i tadi nama poligami yang banyak ya. Ada kan public figure yang demikian terlalu percaya pada istrinya akan memaafkan. Pernah bangkrut sekian miliar, istrinya kuat tahan banting, pernah lumpuh istrinya kuat tahan banting, tapi ketika mengetahui poligami langsung
tidak gitu ya. Tapi karena suami teh sembunyi teh terlalu percaya ke istri. Pirangku lagi kio istri teh bisa ini pirangku enak kawin leuwih cenah. Kita dia terlalu percaya, akhirnya ternyata istri tidak kuat, istri menggugat, dan itu pasti dikabulkan. Nah, tapi di tahun 2022 ada aturan baru karena perceraian terlalu banyak di Indonesia, bisa juga di Korea. Nah, Korea film nanti film romantis saya Bu, karena perceraiannya tinggi sekali dan kelahirannya sangat rendah. Anu budak-budak mesti dari tunjangan ciri itu gak mau di Korea karena udah ketemu tantrum mau ayam budak ciri di depan umum di pelongkot buka baharannya di Korea. Nah, jadi maksudnya kalau di kita itu kenapa sekarang ada syarat baru akan dikabulkan gugatan Allah Ta'ala kalau sudah berpisah 6 bulan rumah baru dikabulkan, atau kalau sudah tidak berhubungan badan, ini masih kalian hubungan badan mau dikabulkan ibu gitunya sudah bermaksud nama meminimalisir. Oh berarti lah mencari pisah 6 bulan sanggup kene untuk hukum sok hukum cobaan kan gitu sebenarnya. Wallahu a'lam. Bunda silahkan cari referensi yang lain ya. Enggak jelas Ustaz. Waalaikumsalam. Aku teh gak dulu lagi curhat aja nanti mempertahankan rumah tangga yang kayak kawin aja kan udah 15 tahun lebih yang mungkin godaannya belum dikaruniai seorang anak. Nah sekarang suaminya setelah mempunyai ya istilahnya sudah punya kedudukan, dia selingkuh di belakang, ketahuan beberapa kali sampai apa sih diporotan gitu ya. Tapi si saudara saya ini dia tidak mau diceraikan, tidak mau dipoligami juga, dan suaminya juga ini malah jadi mempertahankan tapi ingin jadi punya istri dua gitu. Saya berkata juga jadi kan dia suka sampai nangis, dia akan mengaku sebagai saudara. Gimana Kak Presiden? Udah kalau kamu perjuangan kamu dari nol sekarang sudah ada, ya udah tuh suami di luar itu mah urusan dia nanti sama Allah, di rumah milik kita kalau gitu. Tapi dia teh bisa tapi mempertahankan berarti dia mendolimi diri sendiri apa gimana gitu? Ya, jadi memang kadang-kadang konflik itu tidak semudah itu tergusur. Tidak semudah itu dalam realitanya pertentangan bagi. Bahkan ada sebuah ulama kontemporer yang menyampaikan perempuan yang soleh itu babak belur, pertempuran batin yang luar biasa. Gitu ya, dia sudah diuji sekian tahun, kuat, dan memang itu urusan Allah, hak prerogatif Allah, masalah keturunan gitu ya. Memang meskipun salah satu ujian, tapi itu hak prerogatif Allah. Bahkan sebagai penyemangat Sayyidah Aisyah menyampaikan gitu ya. Nah itu untuk menjadi penyemangatnya dalam artian memang tidak semua suami siap dengan hal itu. Yang hasil ujian untuk suami itu ketika ia berada di titik tertinggi dan ujian untuk perempuan di titik terendah. Sekarang karena istri kan diceraikan sama-sama dipoligami karena memang dilema. Masa kita itu tidak mengalami hal itu, akhirnya seakan-akan seakan-akan bisa padahal realitanya tidak semudah itu. Pasti pertimbangan batin, banyak hal yang dipertimbangkan. Kalau cerai pertimbangannya begini, poligami pertimbangan begini, jadi akhirnya bingung jalan ini. Nanti pun bahkan ada seorang ahli yang menyampaikan saya capek kayak capek mundur serangan. Bahkan entah itu daya diceraikan atau tidak dipoligami, karena mungkin akhirnya usulnya di TikTok, oke suami tadi dinyarankan si poligami tadi yang konten. Jadi pembenaran orang yang bisa modernan. Kamu suami nyata sampai membakar surat ikhlas.
surat nikah dengan siapa? Dia dengan Istri sah. suaminya dia sampai membakar, ya udah kamu mau diceraikan, tapi yang kelakuannya seperti itu di belakang tetap aja. Ya gitu ya. Dia kan lebih gitu. Kalau suaminya ingin menceraikan, Jadi jadinya kan tidak jadi, tapi ingin dua teh. oh ingin dua, jadi kia kata ya asal ingin dua teh. Jadi istri pertama itu tetap yang utama. Jadi anu lain nama biasanya bangsa asli nama. Karena begini lamun anu kadua ayana naon ke bakal mayu deui. Jadi lamun alasan menyakiti istri gitu dengan alasan cinta bukan cinta, itu mah karena butuh. Masih butuh korban saya kayak mau ayana di muka dua, ayah kayak di muka istri. Gitu, ini asli secara psikologis demikian. Rata-rata suami yang gitu mungkin gara-gara gitu alasannya ya, karena memang dan tentu itu tidak benar, menyakiti. Nah, terkait kesadarannya ke perempuannya silahkan dimatangkan, kita tidak bisa mengintervensi, tidak bisa. Itu murni keputusannya. Silahkan dimatangkan dari kumaha, hoyong kumaha, silahkan merenung. Karena pasti kalau sudah menikah itu bercerai itu banyak sekali yang dipertimbangkan, bukan hanya tentang diri sendiri. Allahumma mangga di sini, mangga. Mengangkat dari viral sekarang ini kemarin pernah ada yang selingkuh itu membongkar aib suaminya. Ada berapa kan kasus itu saya tahu. Nah ternyata akhirnya kan sekarang kami berbeda gitu sampai liburan bareng di luar kan ada yang belum cuma kayak dikerja kayak serius lapangan dengan saya sendiri gitu. Kan di luar juga banyak yang maksudnya yang disuruh itu kayak gitu semudah dirayu itu selingkuhan gitu. Oke. Padahal kan kita kelas-kelas kaca sekali itu tapi ini carinya bisa dirayu udah di luar udah membongkar aibnya gitu sampai di medsos gimana gitu. Tapi ternyata liburan bareng gitu. Mau balik lagi. Oke, gelas-gelas kaca ini maksudnya pecah, tapi kalau pecah bisa balik lagi, tapi tidak seperti semula. Jadi bisa balik lagi tapi ada luka itu. Dan kasus yang disampaikan kalau masuk mengisi kasus yang KDRT yang melaporkannya orang tuanya atas persetujuan korban. Jadi emosional orang tuanya yang melaporkan yang ingin memidanakan menantunya karena telah membandingkan anaknya. Tapi ketika istrinya sudah pulih, sudah melihat suaminya pakai baju terpidana dan sebagainya, tidak tersanggung karena dia adalah ayah dari anaknya. Dan itu alamiah banyak yang terjadi. Istri etang besok pas video nama akun kan banyak terjadi. Jadi itu mah karena public figure, jadi tidak bisa kita kontrol, pasti rame ya. Termasuk ibu kalau selingkuh gini bu, ada dua pilihan. Kalau suami batur, jadi kalau suami ibu ada dua. Suami batur yang selingkuh ada dua pilihan. Pertama, ibu memaafkan, tapi kalau ibu memilih untuk memaafkan, jangan ada setengah telinga pun yang mengetahui suami ibu selingkuh, termasuk keluarga ibu. Karena kalau sudah mengetahui keluarga, maka cerai. Kalau mana dari hati anak selingkuhan, pasti banyak intervensi. Kalau ibu pancing, baturnya memaafkan suami batur, memaafkan suami, itu jangan ada telinga setengah pun, kecuali kalau membutuhkan bantuan profesional atau apapun ingin mediasi dan keluarga jangan. Kecuali ibu sudah mantap ingin bercerai, silakan ibu meminta bantuan keluarga sebagai wali untuk mediasi dulu, ada tahkim dulu, ada proses islah dulu dan lain sebagainya. Tapi kalau ibu saya mau memaafkan, jangan nanti akan ilfil pada suami ibu. Ya, akan ilfil jadi orang lain semua tahu ih salah. Nah, jadi memang ketika berumah tangga harus benar-benar siap
sekedar menjaga mulut rumah tangga itu hanya selesaikan dulu, kalau sudah tidak sanggup ada wali silahkan minta bantuan wali. Tapi kalau ini masih memaafkan demi kemaslahatan, jangan ada yang mendengar siapapun itu, karena khawatir terdengar juga oleh anak, ih bapak selingkuh dan lain sebagainya ya, gitu ya. Jadi termasuk yang sudah membongkar aib karena artis memang itu mah karena tidak bisa dikontrol gitu ya. Tapi kasus KDRT, kasus mungkin kita seperti gunung es, jadi seluruh pisannya bisa seluruh tapi nu dilaporkan nu dicerai sedikit, bahkan sedikit yang cerai full karena KDRT rata-rata Wallahu a'lam. Ada lagi atau sudah sampai di sini? Oh, masya Allah, masya Allah ya, mereka bisa ya. Cuma di luar kamu di luar dari perselingkuhan. Tadi pas selingkuhannya masya Allah. Masih masalah rumah tangga. Saya mau nanyain gimana kita mengambil sikap ketika ada nih saudara itu jadi punya suami, bukan, jadi suaminya sebenarnya baik gitu ya, bahkan kalau misalnya gini mengerti agama tapi secara attitude tidak baik gitu ya, gitu. Jadi dia itu saudara saya itu istrinya kan selalu mengeluhkan lah ke kita gitu, ini gimana ya gitu ya, nyampe akhirnya kita aduh ini apa namanya teh si takutnya gitu kita tuh jadi apa benci sama bukan benci apa namanya ilfil sama suami itu karena omongan istrinya gitu ya. Tapi ternyata setelah kesininya memang terkonfirmasi si suaminya itu seperti itu dari keluarganya, dari teman-temannya, memang bad attitude gitu. Bad attitude-nya contoh satu aja. Misalnya gini, enggak kayak misalnya dia kan anaknya balita ya, yang satu 2 tahun, yang satu berapa bulan lagi gitu ya. Dua-duanya itu sudah lagi nangis gitu ya, lagi nangis. Dia malah asik aja ke HP. Bapak-bapak jangan Terus sebagai orang tua bilang lah ke suaminya, kamu gitu, jangan terlalu banyak HP, kasihan anaknya gitu kan. Nah terus si suaminya ini bilang lagi ke istrinya, itu tuh ayah kamu tuh terlalu nasihatin saya, padahal dia juga belum tentu jadi orang baik. Nah kan itu kayaknya memang penyakit mental banget ya gitu. Jadi kita tuh sebagai apa keluarganya bingung gitu, di satu sisi dia minta tolong ke kita gitu ya, ini gimana caranya, tapi di sisi lain ketika nyampe rumah dia itu bawa ya anaknya masih pada kecil kan, dari jauh tuh ya nyebrang bola ke sini ke Jawa gitu ya, bawa anak kecil balita gitu sendirian gitu, karena mungkin udah orang sengaja bilang Islam aja utama lah gitu ya, si suami nanti gitu. Tapi ketika ketemu lagi kok biasa lagi sih gitu ya, ongkoh minta tolong ke orang gitu, tapi orang nanti tapi dianya itu dari gitu. Maksud saya teh kumaha sih gitu. Kalau misalnya dia seperti itu lagi gitu ya, yang balik deui ka urang deui misalnya teh gitu. Kita tuh kumaha gitu ngasih pengertiannya gitu. Oke, begini. Makanya saya seringkali mewanti-wanti ibu kalau sudah menikah, jangan menjelek-jelekan pasangan kita, sama dengan neuteuk curug dina pimping. Ibu neuteuk curug dina pimping ya punya, neuteuk curug dina pimping nyeri, ambu aja nyeri. Maksudnya mah eta 2 anggota tubuh saha. Kita kan kalau ibu menjelekkan suami ibu tanpa alasan yang jelas, hanya ukur tanpa bukan ada ingin mediasi, ingin pengobatan dan lain sebagainya, ibu sangat menjelekkan diri ibu. Makanya harus tutup aibkan pakaian kita itu alibas dengan suami kita itu ya. Kita itu saat pakaian untuk satu sama lain silakan saling menutupi, itu salah satu akibatnya. Kalau misalnya kita sudah nyampe ke curhat, dinasihatannya atau gitu.
pada akhirnya kan kumaha dia kita semua dia balik jadi bingung dari kita mas wajarnya saja sesuai kemampuan kita. Tapi terkait tadi saya menarik yang disampaikan itu teh ngerti agama tapi bad attitude. Saya ada yang saya tahu banget sebuah pesantren yang tidak up di media sosial, ada kasus asusila pencabulan santriwati yang dilakukan oleh pimpinannya. Dia ngaji aku mah ceramah antara Indonesia. Ceramah antar Indonesia, Al-Quran katakan hadis tersebut gitu. Tapi mencabuli santriwati. Jadi kadang-kadang kalau ada masalah mental itu kadang-kadang ada tidak ada korelasinya dengan iman. Kadang-kadang demikian, kadang-kadang harus dipisahkan. Karena kadang-kadang ada jadi dua hal yang berbeda gitu. Dia pintar ngaji dan lain sebagainya, tapi ada sisi kalau belum selesai dengan diri ya akhirnya tidak bisa mengontrol dirinya. Karena soal ilmu agama kan ilmu tekstual, gitu ya. Berarti dengan prakteknya makanya ada iman, ada Islam, ada ihsan, rukun timah, akhlak, tapi kan oke bahwa amal halus tapi itu beriman, misalkan ya. Ada yang baik tapi non-muslim, misalnya beriman tidak Islam. Mudah-mudahan kita mau kuat iman Islam syarat ihsan ya. Jadi untuk untuk masifah sesuai kemampuan saja ya, sesuai keinginan masifah ingin memberikan advice seperti apa. Tidak perlu advice kita itu dilakukan ke orang lain, nggak perlu kita nyari hati jadi kurang teks omongan kita. Itu bukan urusan kita. Yang penting kita memberikan suatu kemampuan kita. Itu kok urusan Allah. Mengubah siapapun itu, pada dokter oke, ibu datangkan dokter hebat sehingga kumah Allah tidak mungkin. Tapi aku jadi kadang punya kekhawatiran pada anak-anaknya gitu, karena kan dia udah punya anak ya gitu. Sedangkan ya kita melihat ya bukan karena penilaian kita aja yang negatif ke suaminya, tapi memang udah terkonfirmasi ini banyak kata sibulan jadi memang seperti itu. Kamu panjang untuk family terapi. Panjang kita banyak, emang pasti ada efeknya. Makanya Indonesia kan nomor 3 funders. Jangankan ayah yang jauh, ayah yang jadi PKI gitu nya, ayah yang di pinggirnya main dia ya gitu. Nah itulah Indonesia nomor 3 funders kurang sosok ayah. Padahal kalau anak dekat dengan ayah harus sendas mesin rumah. Ya, makanya itu akan sangat panjang dan pasti efeknya itu sebuah kepastian. Alhamdulillah mungkin kekhawatiran dari Mas Syifa, tapi kalau sebagai saudara silahkan berikan sesuai dengan kemampuan yang diturut nah itu wallahu alamnya masih banyak. Oke, kayaknya it's enough ya. Sudah setengah 6. Alhamdulillah kelas cukup nyampunya ya, kami haus bu. Alhamdulillah tekan haus mungkin karena sudah sangat lama ya kita libur di ini. Mudah-mudahan di suatu saat kita bisa bersua kembali, bisa dicol kembali ya. Sarehat sadayana hatumi kana saya wina hapunten tidak samudayana kalepatanana nun wal qalami wa yasurun billahi fisabilillah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sekali lagi ibu-ibu semua berharga, meskipun seperti gelas-gelas kaca dan terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu hewan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah acara pengajian ini. Kita pada hari ini saya ucapkan terima kasih atas penjelasannya
atas perhatiannya. Semoga Allah mencatat aktivitas hari ini sebagai amalan kebaikan yang memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumul akhir. Amin. Saya selaku pembawa acara, apabila terdapat kekurangan kata, tutur kata yang kurang berkenan di hati, semuanya saya mohon maaf dan seluas-luasnya, karena ini masih pertama dan perdana. Mohon kita tutup dengan membaca hamdalah 1 kali, istighfar 3 kali, dan doa penutup majelis. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum pulang, kita foto-foto dulu ya bersama Ambu dan bersama Ambu ya.